Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Marilah sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dunia hingga akhirat. Dan semoga kita semua diberi kemudahan oleh Allah dalam memahami materi yang akan kita pelajari. Berdoa, mulai. Selesai. Baik anak-anak, alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali dengan Pak Fajar mempelajari teknologi informasi dan komunikasi. Baik, materi yang akan kita pelajari masih pada bab 2. Kalau kemarin kita mempelajari tentang sejarahnya email serta keuntungan menggunakan email dan lain-lain, hari ini kita akan belajar login email, kemudian memahami menu pada tampilan email, kemudian yang terakhir adalah mengirimkan email. Baik anak-anak, kita langsung saja memulai langkah yang pertama yaitu login email. Kita langsung masuk pada browser ya. Browsernya di sini bebas, bisa menggunakan Google Chrome atau Mozilla Firefox atau Microsoft Edge. Kita di sini menggunakan Google Chrome. Pada Google Chrome, di sini kalian bisa langsung mengetikkan Gmail ya, gmail.com. Itu akan muncul tampilan seperti ini. Ini jika sudah memiliki email. Jika sudah memiliki email, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Oke, kita langsung saja pilih salah satu email. Ini emailnya Pak Fajar ya. Di sini langsung setelah alamat emailnya sudah ada, jimam.fajar@gmail.com. Di sini langsung diperintah untuk memasukkan sandi. Setelah sandi dimasukkan, maka langsung klik berikutnya. Ya, kita tunggu proses masuk ke tampilan pertama pada email. Baik, bisa dilihat di sini. Ini adalah tampilan utama pada email ya. Yang akan kita pahami yang pertama adalah langsung ke sebelah kiri ini, bisa diperhatikan. Di sebelah kiri ini ada tulis ya. Ini fungsinya untuk langsung menulis email. Kemudian di sini ada kotak masuk. Kalau bahasa Inggrisnya inbox. Di sini berarti pesan yang masuk kepada kita. Di sini Pak Azhar ada sekitar 5.104 pesan ya. Kemudian yang kedua ada berbintang. Berbintang ini maksudnya yang dispesialkan, yang ditandai dan disimpan. Kemudian di sini ada yang ditunda, berarti pernah ditulis tapi belum pernah dikirim ya. Kemudian ada yang penting di sini berarti disimpan juga atau langsung masuk ke beranda ya. Kemudian untuk yang terkirim di sini pesan yang terkirim yang pernah Pak Azhar kirim. Kemudian draft ini adalah pesan yang habis nulis tapi tidak jadi dikirim. Oke, di sini ada rapat baru, ada gabung ke rapat dan lain-lain. Untuk yang lain tidak perlu kita bahas, kita langsung masuk pada tulis. Oke, di sini sekarang kita pahami menu-menu yang ada pada tampilan menulis atau akan mengirim email. Baik, kepada di sini, kepada ini berarti alamat email yang akan kita tuju. Alamat email yang akan kita tuju nanti kita tuliskan pada form ini ya. Kemudian kita langsung saja tuliskan, rencananya Pak Azhar akan mengirimkan email ke SDITHF. Hasana .sch@gmail.com. Oke, subjek di sini berarti judul ya. Judulnya penawaran jasa wisata. Oke, di sini Pak Azhar hapus dulu untuk always happy-nya.
Karena ini surat, maka struktur penulisannya juga harus seperti surat pada umumnya. Jadi harus diberikan kalimat pembuka di sini, misalnya kepada YTH, ya, yang terhormat siapa, misalnya kepala, karena yang akan kita tuju adalah SD ya, maka yang ditulis di bawahnya adalah kepala SDIT Hasanah Hidaroin di tempat. Baik, ini cukup ya, karena nanti Pak Hajar di sini sifatnya akan mengirimkan file ya, suratnya itu berupa file, jadi bukan berupa tulisan, maka untuk kalimat pembukanya cukup ditulis bagian atas dari surat itu saja. Oke, langsung saja. Di bawahnya di sini ada ini fungsinya untuk mengatur tampilan huruf yang ada pada lembaran ini ya. Kalau ini misalnya kita buat tulisan miring juga bisa. Kita blok terlebih dahulu. Ini untuk tebal seperti pada Microsoft Word yang pernah kalian pelajari dulu. Ini miring berarti tulisannya juga ikut miring, garis bawah. Oke, dan seterusnya. Selanjutnya di bawahnya juga ada menu kirim. Ini menu kirim kita klik jika sudah selesai menulis ya. Ini opsi format, ini bagian atas, ini kalau kita klik maka hilang, kalau kita klik lagi maka akan aktif. Kemudian di bawahnya nanti ada menu lampiran, kita langsung saja fungsikan lampiran file, atau kalau dalam bahasa Inggris itu attach a file, kita klik. Ya, setelah itu di sini Pak Hajar sudah ada contoh suratnya. Kita langsung klik 2 kali. Pak Hajar ulangi lagi ya. Klik lampirkan attach a file. Kemudian contoh surat sudah ada, langsung open. Maka akan masuk di bagian bawah ini. Jika sudah masuk, jika sudah tidak ada proses penguploadan, maka bisa kita langsung ya. Di sebelahnya lagi ini tadi melampirkan file. Jadi karena Pak Hajar suratnya itu berupa file, maka dilampirkan. Kemudian ini sisipkan link jika ada. Kita tinggal ketikkan di sini aja, misalnya jasawisata.com. Kemudian alamat webnya juga sama, jasawisata.com. Setelah kita oke, maka akan muncul di sebelah sini. Maka kita perlu atur ya supaya tidak jadi satu dengan bagian pembuka dari surat. Selanjutnya di sini ada emoji. Ini emoji ya seperti pada umumnya. Karena kita wisata ya, maka kita perlu tampilkan gambar yang sesuai. Misalnya bumi, sudah cukup. Tapi tempatnya juga tidak di sini harusnya. Kita taruh di bawahnya jasa wisata. Kita sisipkan emoji ya, bumi, gunung, apalagi sama camping misalnya. Oke, cukup. Ini contoh. Selanjutnya ini sisipkan file dari Drive. Jadi kalau misalnya kalian menyimpan sesuatu di Google Drive, ini bisa langsung disisipkan lewat sini ya. Oke, ini file yang sudah Pak Hajar simpan di Google Drive-nya Pak Hajar. Oke, selanjutnya ini sisipkan foto jika memang ada. Kalau ini kan jasa wisata, kalau perlu juga perlu disisipkan foto. Fotonya di sini, foto yang pertama diambil dari Google Drive, album juga dari Google Drive. Kalau upload maka kita bisa ambil foto tersebut dari PC kita atau laptop. Ini Pak Hajar ambilkan contoh gambar. Ini akan langsung masuk di tampilan utama surat tersebut ya. Jadinya seperti ini. Oke. Selanjutnya di sebelahnya ada aktifkan atau nonaktifkan mode rahasia. Di sini kalian bisa menentukan pesan itu akan dibaca sampai waktu yang kalian bisa tentukan sendiri.
Jika dalam 1 hari pesan tersebut tidak dibaca, maka akan hangus atau hilang. Begitu juga 1 minggu sampai 5 tahun. Tapi kalau tidak perlu diberi masa tenggang ya, maka tidak perlu diisi itu tadi. Untuk tanda tangan di sini hanya berupa kata-kata. Tadi kan di awal Pak Jar menuliskan ada yang dihapus ya tadi, tulisan yang dihapus always happy, yaitu contoh tanda tangan. Kalau di sini kan sudah Pak Jar tanpa tanda tangan, maka tidak perlu menuliskan tanda tangan. Baik, ini adalah email yang akan kita kirim ke mana tadi? SJIT Hasanah Fid Dharain. Subjeknya atau judulnya penawaran jasa. Ini kalimat pembukanya sudah ada, linknya sudah ada, emojinya sudah ada, kemudian gambarnya juga sudah ada, dan yang terakhir adalah file suratnya. Ini yang paling penting ya, file suratnya juga sudah ada. Jika sudah ada maka kita kirim, tekan kirim. Kita lihat di ini ya, ini sudah ada pesan terkirim. Jika sudah ada pesan terkirim, bisa dilihat pesan langsung di sini, atau kalian bisa menuju ke ini terkirim. Di sini sudah ada. Nah, ini yang terkirim pada SJIT Hasanah Fid Dharain. Sekarang kita cek pada emailnya SJIT Hasanah Fid Dharain apa sudah masuk apa belum. Di sini kita langsung masuk ke sini ya. Karena sudah ada, masukkan email, kemudian berikutnya kita tunggu proses masuk ke tampilan pertama dari email. Kita langsung menuju ke kotak masuk. Di sini ada 1 email masuk yang belum terbaca, dan itu dari Pak Fajar yang tadi atau yang barusan kita kirim. Sangat cepat sekali. Ini sama seperti Messenger yang sering kalian gunakan ya, baik WA, DM Instagram, atau Facebook Messenger dan lain-lain. Bisa langsung masuk dalam hitungan detik. Kita cek. Ini pesan dari Pak Fajar. Judulnya tadi apa? Penawaran jasa wisata. Ini yang subjek tadi kan jadinya di atas. Kemudian kepada yang terhormat Kepala SJIT Hasanah Fid Dharain di tempat. Ini ada linknya. Kemudian untuk suratnya ada di bawah ini. Bisa langsung kita klik untuk melihat. Nah, di sini sudah ada nomor suratnya, ada perihalnya, ada tujuan ya. Tujuan surat, kemudian isi surat juga sudah ada, nomor telepon dan lain-lain, sampai yang membuat surat juga sudah tertulis pada contoh surat elektronik. Ya, ini tadi adalah proses mulai dari login ya, yang sudah kita pelajari hari ini. Mulai dari login, kemudian apa? Memahami menu pada tampilan email, kemudian yang terakhir adalah mengirim email. Perlu Pak Fajar tegaskan lagi bahwasanya email itu beda dengan Messenger. Messenger itu adalah contoh, Pak Fajar ambil contoh WhatsApp ya. Kalau WhatsApp itu kan berarti mengirim pesan singkat, sedangkan email adalah mengirim surat. Jadi mengirim surat dengan mengirim pesan singkat itu berbeda. Maka dalam mengirim email perlu diperhatikan, yaitu etika penulisan surat. Jadi tidak boleh disingkat, tidak boleh menggunakan kalimat kata-kata yang kurang resmi. Kalau misalnya surat itu pribadi untuk temannya, boleh menggunakan kalimat yang tidak resmi, bahasa yang tidak resmi. Tapi kalau untuk mengirimkan surat ke perusahaan atau ke lembaga ya, itu harus menggunakan etika penulisan surat yang baik dan benar. Baik, itu saja tadi yang kita pelajari, yaitu ada pertama apa? Login email, menggunakan alamat email yang sudah kita daftarkan, kemudian memasukkan password. Kemudian yang kedua, memahami menu pada tampilan email. Tadi sudah Pak Fajar jelaskan. Kemudian yang terakhir adalah mengirim email. Baik anak-anak, itu saja penjelasan dari Pak Fajar terkait email. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya Pak Fajar mohon maaf. Jangan lupa tugasnya hari ini yaitu mencatat
menu-menu serta fungsi dari tampilan email. Setelah itu jangan lupa dikirimkan ke WA pribadinya Pak Fajar. Jangan lupa diberi nama dan tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.